Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin mendengar dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jawab Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada seorang nelayan yang telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil. Kecewa dan letih, dia hampir menyerah. Namun ketika seorang guru yang asing baginya meminta untuk menebarkan jala sekali lagi, dia mengikuti dengan enggan. Hasilnya luar biasa. Jala itu penuh dengan ikan hingga hampir robek. Kisah ini yang tertulis dalam Injil Lukas mengajarkan kita tentang kepercayaan dan ketaatan pada panggilan Tuhan. Meskipun situasinya tampak mustahil, di balik usaha manusia ada kuasa Tuhan yang melimpah. Dalam Injil hari ini, Lukas memperkenalkan Yesus sebagai seorang guru yang memiliki otoritas dan kuasa ilahi. Saat orang banyak mendesaknya untuk mendengarkan firman Allah, Yesus memilih untuk mengajar dari perahu milik Simon. Tindakan Yesus yang mengajar dari perahu ini bisa dilihat sebagai simbol bahwa ajarannya tidak terikat pada tempat tertentu, tetapi dapat menjangkau semua orang dimanapun mereka berada. Perintah Yesus kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar arahan untuk mencari ikan. Secara simbolis, perintah ini mengajak Simon untuk melangkah lebih dalam iman dan kepercayaan kepada Yesus. Hal ini juga ditandai dengan respon Simon yang meskipun awalnya ragu karena ia dan teman-temannya telah bekerja sepanjang malam tanpa hasil, tetap menaati perintah Yesus. Tindakan ini menunjukkan ketaatan dan kepercayaan Simon kepada Yesus meskipun secara logika manusiawi situasinya tampak tidak masuk akal.
Mujizat penangkapan ikan yang melimpah merupakan tanda kehadiran dan kuasa ilahi Yesus. Ini bukan sekedar mujizat material, tetapi juga tanda spiritual bahwa di dalam Yesus ada kelimpahan yang melampaui batas-batas pengalaman manusia biasa. Secara hermeneutis, peristiwa ini dapat dimaknai sebagai panggilan untuk mengikuti Yesus dan mempercayainya, bahkan ketika situasi tampak tidak mungkin. Simon, yang kemudian dikenal sebagai Petrus, menjadi contoh bagaimana manusia dapat diubah oleh kuasa Kristus melalui ketaatan dan iman. Perubahan dari seorang nelayan menjadi penjala manusia mencerminkan transformasi hidup yang terjadi ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Kristus dengan sepenuh hati. Saudara, perahu yang penuh dengan ikan juga bisa diinterpretasikan sebagai gambaran gereja yang ketika mengikuti perintah Kristus akan dipenuhi dengan kelimpahan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini juga menegaskan bahwa misi gereja adalah untuk menjangkau dan menjala manusia, membawa mereka ke dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam konteks iman Katolik, perikop ini mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan pada panggilan Tuhan. Meskipun terkadang kita mungkin tidak sepenuhnya memahami rencananya. Gereja sebagai tubuh Kristus di dunia dipanggil untuk menjadi alat keselamatan dengan menjalankan misi evangelisasi dan membawa lebih banyak orang kepada Kristus. Ketaatan Simon yang membawa hasil yang melimpah adalah pengingat bahwa ketaatan kepada Tuhan meskipun dalam hal-hal yang tampak kecil atau tidak penting dapat membawa hasil yang besar dan penuh rahmat. Ini mengajak kita untuk selalu terbuka terhadap kehendak Tuhan dan siap mengikutinya, bahkan ketika kita tidak melihat atau memahami sepenuhnya jalan yang dihadapi. Perikop Injil hari ini juga menginspirasi umat Katolik untuk berani melangkah ke tempat yang dalam kehidupan rohani, menggali lebih dalam iman dan relasi dengan Tuhan, serta mempercayai bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap usaha yang dilakukan dalam nama-Nya. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang penuh kasih, firman-Mu adalah firman yang penuh kuasa. Ajarilah kami untuk setia mendengarkan firman-Mu dan tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk percaya dan berserah diri kepada firman-Mu, sehingga kami akan menikmati sukacita dari-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia.
Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.